Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, berjumpa dengan seluruh orang tua murid kelas 9, baik kelas 9 Muta maupun kelas 9 Unain. Syukur alhamdulillah kita bisa menghadiri di acara sosialisasi kegiatan kelas 9. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Pertama yang kami hormati kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andus Hendra Hidayat, MPD. Kemudian yang kedua yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Ida Fitria, dan rekan saya sebagai wali kelas di kelas 9 yaitu Bu Irma Mahmuda, serta Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9 Unain dan Muta yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita di SMP Darul Ulum dalam rangka mendengarkan sosialisasi kegiatan kelas 9 1 tahun yang akan datang, ya. Namun saya izin, tadi sebelumnya sudah saya sampaikan, saat ini saya sedang menjalani pendidikan di pemerintahan tentang sekolah penggerak, ya, bahwa sekolah ini telah dinobatkan menjadi sekolah penggerak. Maka menjadi konsekuensinya adalah guru-guru pun harus mengikuti pendidikan sebagai guru penggerak. Kami bersama Bu Erma, Bu Karyati, Bu Yani, Bu Evi, ada berlima sedang menjalani pendidikan guru penggerak. Jadi masih calon guru penggerak. Tahun kemarin alhamdulillah sudah ada 2, yaitu Bu Ida dan Bapak Asep sudah melaksanakan dan sudah lulus menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan dari pendidikan bisa kami terapkan di sekolah ini dan bisa berefek yang positif yang baik kepada siswa-siswi SMP Darul Ulum. Dan ini menjadi tagihan saya dalam perkuliahan, yaitu bisa memberikan penyampaian pemahaman tentang budaya positif kepada hadirin semua yang hadir pada hari ini. Saya saat ini ada di calon guru penggerak di angkatan 8. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita mengenal atau mendengar kata budaya positif, apa yang terpikirkan oleh kita? Mungkin contoh, Bapak Ibu, budaya positif seperti apa? Senyum, sapa, ya, saling ketika datang, atau mungkin dia taat kepada peraturan, itu merupakan budaya positif. Nah, ini adalah yang kita harapkan, ya, terbentuk yang pada jiwa-jiwa anak kita bahwa budaya positif tertanam pada mereka, ya. Dan insya Allah akan menjadi sebuah hal yang kewajiban bagi sekolah untuk menanamkan jiwa-jiwa positif, budaya positif pada anak-anak semua. Nah, kita mengenal dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, dulu pernah atau kita pernah mendengar bahwa ada pendidikan berpusat pada guru, gitu ya. Ada juga pendidikan berpusat pada siswa. Nah, ini paradigma lama bahwa pendidikan itu berpusat pada guru. Artinya semua kendali penuh di kelas adalah seorang guru. Jadi anak-anak itu nggak bisa aktif di dalam kelas. Anak-anak tuh menjadi pasif di dalam kelas.
karena semua peran yang mengendalikan adalah guru di kelas. Materi disampaikan secara klasikal, semua disampaikan, semua diinputkan dengan materi-materi penuh dengan materi kepada anak-anak. Namun anak tidak bisa mengeksplor di dalamnya. Maka pemerintah pada saat ini di kurikulum Merdeka menekankan kepada para guru agar bisa mengubah paradigma menjadi paradigma baru, yaitu pembelajaran memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran melalui rangkaian siklus yang berkesinambungan dalam pembelajaran. Nah, diharapkan bahwa anak akan muncul menjadi pelajar-pelajar yang mempunyai dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 yang akan kita tanamkan, ini menjadi sebuah tuntutan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam penerapan kehidupan sehari-hari di kelas, di sekolah, bahwa kita telah menerapkan hal itu. Kita sholat berjamaah. Pun pada saat ini anak-anak dibimbing untuk bisa mengikuti gerakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Makanya setiap sebelum mulai sholat itu anak-anak akan dibimbing sama bapak ibu guru. Dari mulai takbirnya yang benar bagaimana, angkat tangan yang benar bagaimana, luruskan mereka ketika ruku antara punggung dengan kaki tegak lurus atau tidak, sujudnya bagaimana, itu setiap hari diulang. Dan sebelum masuk kelas mereka tidak boleh keluar, nggak boleh pindah ke kelas sebelum dicek punggungnya udah lurus belum. Kalau belum, ditahan dulu, kemudian diperbaiki sama bapak ibu semua yang ada di sini, bapak ibu guru mas. Kemudian berakhlak mulia. Nah, kita tanamkan di dalam sekolah ini ada namanya ABS, aplikasi budaya santun. Makanya kalau setiap pagi ada teman-teman dari siswa secara bergilir menyambut teman-teman yang hadir, teman-teman atau bapak ibu guru yang hadir. Kemudian di kelas kita menerapkan budaya adab izin dan lain sebagainya. Itu kita tanamkan tentang akhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Nah, ini lebih kepada kebudayaan yang ada di Indonesia. Apalagi kita ada di wilayah Depok dan sungguh banyak etnis budaya yang anak perlu kenal tentang kebinekaan global. Kemudian gotong royong. Nah, kalau gotong royong sepertinya kita lebih kepada kerja bakti bersama, tapi dalam hal ini tidak. Bergotong royong di dalam kelas artinya mereka bisa bekerja sama, berkolaborasi ya di dalam pembelajaran. Kemudian kreatif dan berpikir kritis. Nah, saat ini memang SMP Negeri Ulum juga ingin menjadi sekolah pencetak peneliti junior ya. Saat ini kami telah mengirimkan satu kelompok untuk bertanding di ajang opsi penelitian siswa Indonesia. Mudah-mudahan tanggal 31 bulan ini, Juli, Fahmi di kelas 9 Hunain berkolaborasi dengan kelas 8 itu sudah mengirimkan file penelitian yang kalau tidak salah penelitiannya adalah bagaimana bahan kimia tekstil hasil dari pabrik-pabrikan itu bisa dijernihkan dengan kulit naga, buah naga. Nah, kan itu anak sudah dibawa ke arah berpikir kritis dan kreatif. Tentunya kemandirian pun akan diolah di dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya disiplin positif. Bapak Ibu semua, kita mengharapkan bahwa anak kita tuh hadir menjadi pribadi yang disiplin. Tapi banyak pada praktiknya anak-anak itu diarahkan ke arah disiplin dengan cara-cara yang mungkin belum pas gitu. Artinya ada cara-cara yang kurang baik yang mengakibatkan memberikan efek kepada para siswa atau anak-anak kita menjadi akhirnya akan tidak baik. Ya, yaitu dengan penerapan ancaman atau hukuman kepada para siswa atau anak-anak kita. Namun ternyata mengancam bukanlah atau menghukum bukanlah
solusi terbaik dalam membangun kedisiplinan pada siswa atau pada anak. Lalu apa sih disiplin positif itu? Merupakan suatu cara penerapan tanpa kekerasan atau tanpa ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dengan murid atau orang tua dengan anak. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ada ancaman atau tanpa ada hukuman. Lantas apa yang dibutuhkan dalam disiplin positif penerapan kepada anak-anak kita? Nah, yang harus dilakukan adalah adanya kesepakatan dan peraturan yang dijalankan dengan konsisten serta pengendalian emosi yang baik. Jadi tujuan utama disiplin adalah agar anak mampu memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghormati diri mereka sendiri serta menghormati orang lain. Dengan kata lain, anak didik kita akan mampu menginternalisasikan proses berpikir dan berperilaku secara positif. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan pasti adalah usaha terbaik mereka untuk menghasilkan apa yang ingin didapatkan. Ketika ingin melakukan apa yang diinginkan, sebetulnya saat itu mereka telah atau ingin mendapatkan kebutuhan dasar mereka. Nah, pada saat seorang murid tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya, maka akan terjadi yang namanya tindakan negatif di dalam kehidupan seharinya. Nah, apa sih 5 kebutuhan dasar manusia yang mesti kita ketahui? Pertama, bertahan hidup. Ini kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian mereka juga butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Ini lebih ke psikologis. Kemudian penguasaan, ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Mereka ingin jadi pemimpin, mereka ingin tampil di depan, mereka ingin menjadi yang lebih baik dari antara yang lain. Itu. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan terakhir adalah kesenangan. Dan ini 5 kebutuhan dasar yang mesti mereka miliki atau dapatkan. Kalau tidak, maka akan ada nilai negatif yang mereka ingin dapatkan itu. Misalnya gini, seorang anak, ibu bisa kan membawa makan siang buat anaknya, tapi lupa gitu. Akhirnya dia nangis, ditanya sama wali kelas, kenapa? Aku lapar. Berarti kebutuhan dasar apa bu yang belum didapatkan? Bertahan hidup, karena dia butuh makan. Akhirnya dia ada action selanjutnya. Dia ngambil punya orang. Kira-kira kebutuhan dasar apa tuh yang ingin didapatkan? Kenapa sih kamu? Saya iseng pak, saya ambil aja punya orang. Apa? Mungkin kesenangannya, atau pengen diterima sama temannya, pengen cari perhatian gitu. Padahal nggak pengen makan, cuma pengen ngambil doang gitu. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar ini yang mesti kita penuhi dalam diri murid-murid kita atau anak-anak kita. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada eksternal, ada internal. Nah, ini akan kita lihat mana yang baik dan mana yang kurang baik diterapkan pada atau ada pada diri anak-anak atau kita sendiri mungkin. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, dia akan berperilaku jika menghindari dari ancaman atau hukuman. Ya, ini agak kurang baik, ya. Jadi dia berbuat baik kepada orang atau dia menaati suatu peraturan
karena nggak pengen dapat ancaman, nggak pengen dapat hukuman gitu. Yang kedua, dia pengen dapat pujian, Ini adalah unsur motivasi perilaku manusia yang eksternal dari luar, entah dapat ancaman atau dapat pujian. Nah, yang terbaik adalah dia berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya muncul dari intrinsik mereka sendiri, dari dalam mereka sendiri. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini kita harapkan kepada murid-murid kita, bahwa perilaku mereka muncul atas dasar kesadaran diri mereka sendiri. Nah, ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Nah, mungkin dua hal ini yang sering kita dengar ya, hukuman, konsekuensi. Nah, ada yang ilmu baru, yaitu yang saya dapatkan ya, mungkin Bapak Ibu sudah lebih mengetahui, restitusi. Nah, ada 3 perbedaan dan mana yang terbaik di antara ketiganya, kita coba simak. Kalau hukuman ini tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Tapi kalau konsekuensi itu tidak nyaman juga bagi anak, namun jangka waktunya pendek. Nah, kalau restitusi itu lebih menguatkan kepada anak sehingga efeknya akan baik dalam waktu yang panjang. Kemudian kalau hukuman, murid yang dia tersakiti, atau dia merasa kecewa, atau dia sebel sama guru, atau dia sebel sama orang tua gitu. Konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman karena ada peraturan yang membatasi mereka. Kemudian kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan di dalam diri mereka. Kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Misalnya ada peraturan paling gini doang, paling gitu doang, dia akan melanggar karena siswanya. Jadi hukuman tidak akan berjalan kalau siswanya ternyata nggak takut terhadap aturan. Kalau konsekuensi, guru atau orang tua perlu monitoring, supervisi terus menerus, ya. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya mereka sendiri, dan seterusnya. Hukuman dibuat oleh guru pada saat itu. Misalnya murid datang telat, atau kita siswa ketika anak pulang sekolah kemudian tahu-tahu melempar tas, baju langsung aja di ini, kita langsung beri hukuman. Udah, ibu gak akan ngasih uang jajan selama seminggu. Itu kan langsung jas hari itu, langsung diberikan punishment hari itu. Kalau konsekuensi, ini ada kerjasama atau pembuatan aturan antara murid dan guru, orang tua dan anak. Kalau restitusi, biar mereka yang buat aturan sendiri, mereka yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah ditetapkan dan disahkan antara guru dengan murid, antara orang tua dengan anak. Nah, dalam perjalanan bagaimana menerapkan restitusi itu kepada anak, misalnya ketika anak melakukan suatu pelanggaran, ada namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus stabilkan dulu identitas mereka. Kemudian yang kedua, memvalidasi kebutuhan atau kesalahan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita udah buat nih, anak-anak sudah buat aturan hidup mereka. Saya kalau di rumah mau nyapu, atau di kelas saya akan bersikap sopan sama teman. Di kelas mereka akan benar-benar belajar fokus ketika guru menerangkan. Nah, itu aturannya mereka buat. Ketika ada suatu hal yang dilanggar, nah, kita stabilkan dulu identitas mereka. Jangan kita langsung judge, kamu salah, kamu ini udah aturan yang kamu buat, kamu ini gitu. Nah, itu tidak menstabilkan identitas. Gimana sih menstabilkan identitas? Ya, kita kendalikan dulu emosinya, kita atur dulu emosinya mereka. Karena dia berbuat kesalahan, diredam dulu dengan cara, gak apa-apa kamu berbuat kesalahan, Bapak juga dulu pernah melakukan kesalahan, ya. Tapi kita langsung masuk ke validasi kesalahan. Emang apa sih kesalahan yang kamu buat? Biar mereka ngomong sendiri. Oh, saya melakukan ini.
Kemudian kita masuk ke menanyakan keyakinan. Apa sih menanyakan keyakinan? Dulu kita pernah buat kesepakatan apa ya? Oh, saya kalau naruh baju pulang sekolah, naruh bajunya langsung digantungan, atau kalau emang langsung mau cuci. Nah, itu kan kesepakatan kelas kita atau kesepakatan kita di rumah gitu. Berarti apa yang telah kamu langgar, telah kamu tidak patuhi. Nah, dia akan jawab sendiri tuh. Biarkan mereka menjawab sendiri, mengekspor apa yang telah mereka catat, mereka telah sepakati bersama orang tua atau dengan guru. Kemudian kita tanya balik, apa solusinya? Nah, dengan begini mereka akan benar-benar mengerti bahwa ini kesepakatan yang saya buat dan ini tanggung jawab saya dan ini solusinya saya yang menjalankan. Nah, ini akan kita coba terapkan di sekolah. Nah, kemarin beberapa hari bertemu dengan kelas 7, kelas 8, kelas 9, Bapak Ibu guru telah membuat keyakinan kelas. Ya, ini pun bisa Bapak Ibu terapkan di rumah. Kita buat keyakinan kelas. Kalau misalnya nanti ada pelanggaran, kita balikan bahwa ini adalah aturan yang mereka buat sendiri, bukan dari guru di kelas, bukan guru yang mencanangkan aturan, bukan guru yang membuat aturan, tapi mereka sendiri, sehingga mereka pun yang harus bertanggung jawab terhadap aturan yang mereka telah buat. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa memberikan wawasan baru kepada kita semua, dan kita mengharapkan bahwa anak-anak kita kelas 9 bisa memiliki budaya positif baik di rumah maupun di sekolah dan lebih-lebih di lingkungan masyarakat kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah mendengarkan diseminasi aksi nyata saya di calon guru penggerak angkatan 8. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak sekalian? Baik. Ya, semua ya? Oke, setelah tadi kita melakukan aktivitas ice breaking, senang semuanya? Ya, kita siswa baru di SMPT Falun Ulum. Tentu saja setiap sekolah pasti mempunyai aturan ya yang berlaku di sekolah masing-masing. Dan dalam lingkup terkecil pun seperti kelas mempunyai namanya peraturan di dalam kelas. Ya. Tapi sekarang kita tidak menggunakan kata-kata peraturan di dalam kelas. Kita ganti menjadi sebuah keyakinan kelas. Pernah mendengar? Pernah. Oke, seperti apa keyakinan kelas? Jadi adalah suatu nilai positif ya yang kita yakini bersama-sama. Semua orang tuh meyakini bahwa itu adalah nilai positif. Semua orang universal meyakini bahwa itu adalah nilai positif yang berada di lingkungan masyarakat. Nah, kita membuatnya lingkupnya terkecil aja, yang itu ada di kelas, terjadi di dalam kelas. Jadi kamu bebas membuat apa aja keyakinan kelas, nilai positif yang kamu yakini yang membuat kamu belajar nyaman di dalam kelas, belajar menjadi happy di dalam kelas, belajar menjadi senang di dalam kelas. Ya, contoh misalnya kalau antar teman bagaimana harusnya hidup? Saling membantu, saling mendukung, saling menghargai, saling menghormati. Itu namanya keyakinan kelas, adalah nilai-nilai positif yang kita bangun bersama, dan itu semua orang meyakini bahwa itu adalah nilai positif. Oke? Dan keyakinan kelas kita ini akan kita sepakati bersama-sama sehingga akan menjadi tanggung jawab bersama di dalam kelas. Ya, maka setiap orang akan berusaha melaksanakan keyakinan kelas itu dan tidak akan melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama.
Baik, Bapak akan berikan satu anak satu lembar namanya post-it. Ya, kamu akan menuliskan satu saja keyakinan kelas, kemudian kamu tuliskan di sini dan akan kita tempel di papan tulis. Ya, nanti Bapak kasih judul keyakinan kelas. Kemudian kan ini kepalanya banyak-banyak ya. Ada berapa kepala di sini? 19 kepala ya. Berarti mungkin akan mempunyai perbedaan nilai positif yang ingin dirasakan bersama-sama dalam kelas. Kalau misalnya terjadi persamaan, nanti akan kita bisa jadikan satu saja. Sehingga kalau misalnya ada persamaan di dalam kelas keyakinan, jadi peraturan atau keyakinan kelasnya akan menjadi semakin singkat atau sedikit. Kalau ternyata beda-beda dan disepakati, berarti ada 19 keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama-sama. Semua siap membuat keyakinan kelas? Ya. Oke. Oke, akan kita atur mencari yang pendapat sama, kemudian menjadi satu saja ya. Ya, ini ada dari sekian 19 anak. Ternyata satu di antara ini mempunyai pendapat yang sama. Di sini ada sopan kepada guru, tidak boleh berkata kasar kepada guru, sopan dan santun, jaga sikap, salim kepada guru, sopan santun kepada guru, tidak berkata kasar, juga termasuk sopan, menghargai sesama, itu sopan juga ya. Tidak tertawa saat teman menjawab hal yang salah. Jadi menghargai ya pendapat teman. Menghargai guru yang sedang berbicara. Berarti kalau menghargai gimana kalian? Kalau guru bicara, berarti yang lain harus mendengarkan dia. Karena lo ciptakan kuping 2, mulut 1. Banyak mana? Kuping. Berarti dipergunakan lebih banyak. Untuk kan? Jika ada teman yang salah, tidak ditertawakan, ya, sama. Tidak berbicara kasar, juga sopan. Tidak melempar-lempar barang di kelas. Apa kotak ini gitu?
Nah, jadi kalau dia mau ngasih surat gimana? Banyak ya? Tidak berisik saat guru menjelaskan dan memperhatikan. Oke, nanti pakai. Jangan berisik saat jam pelajaran dimulai dan saat guru menjelaskan. Tidak berisik, tidak mengejek, menghargai, mendukung, tidak pilih teman. Pilih teman ya, nggak boleh buat geng. Iya nggak? Yang boleh adalah buat geng kelas. Oh, boleh juga ya. Karena kamu satu angkatan dengan kelas belajar. Jadi nggak boleh buat geng. Adanya buat gang. Disiplin. Mengucapkan salam saat masuk kelas. Masuk keluar kelas. Nah, ini berbeda nih. Oh, juga sama. Izin. Ke guru kalau mau keluar kelas. Izin. Jangan selalu boy. Disiplin. Udah diajak kerjasama. Itu kalau kerja kelompok ya. Kemudian saya mau apa nih? Dibanyakin es krim. Apa? Es drinking. Saya mau ada es drinking katanya. Harus perhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman anak kelas 7 UUD ini pertama apa? Keyakinan kelasnya. Sopan, apa lagi? Saling menghargai. Saling menghargai termasuk sopan tidak? Ini G. Apa lagi? Menghargai dan menghormati ya. Kalau menghormati buat siapa? Yang lagi tuh termasuk guru. Ada Apa? lambang ini. Apa nih? Itu lambang ini. Saya memang habis menghargai. Menghargai, enggak habis menghargai itu. Menghormati. Bunyi ya? Tadi. Kok gini sih? Ini apa? Ini apa? Tadi kamu bilang G. Disiplin. Kemudian kerja kerja sama yang kompak ya? Atau kok? Kan dari sini tadi. Berarti boleh makan. Oh ya, izin. Jangan dulu. Oke, ada 5 poin. Halo. Dari kelas 7 UUD, kesepakatan kelasnya yang pertama sopan. Saling menghargai dan menghormati. Kalau menghargai berarti sama teman. Kalau menghormati kepada guru yang lebih tua, termasuk guru. Kemudian disiplin di dalam belajar. Kerjasama yang kompak ketika ada kerja kelompok. Dan yang kelima izin masuk dan keluar kelas. Kalau masuk ketok salam. Datangin gurunya salim. Ya. Kalau keluar datangin gurunya apa izin mau? Ke toilet. Izin mau. Yang tulisan kelasnya itu mirip keluar bebas. Keluar. Keluar bebas. Oke, semuanya sepakat? Sekali lagi semuanya sepakat? Oke, ini akan menjadi keyakinan kelas 7 UUD. Halo? Ini akan menjadi keyakinan kelas 7 UUD dan kita akan berusaha bersama-sama untuk menjalankannya dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Sepakat sekali lagi? Ya, kalau sepakat kita harus ada pernyataan kesepakatan. Ya, kamu akan menandatangani kesepakatan kelas kita. Ya, nanti satu-satu maju di depan meja, kemudian kamu tanda tangan kesepakatan.